Gurih-gurih tentang keagamaan hingga manis tidak hanya marah. Izinkan saya ucapkan salam, semoga bahagia menyertai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai. Dan tak lupa pula kita berselawat beriring salam kepada junjungan besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTS yang berdiri di 7 Tambang, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf dan tata usaha, serta adik-adik sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Adi dari kelas 9A. Pada hari ini saya menjadi MC pada lomba cerdas cermat babak final pada tanggal 7 Maret 2026 pada hari Sabtu. Sebelum kita mulai yang banyak, kita lebih baik kita perkenalkan juri kita terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Ketua SAG, yang kedua ada Ibu Juli Putriani SPD, dan yang ketiga ada Bapak Darisman SHI, dan untuk pembak juri non muslim ada Immanuel Stefanus dari kelas 9C, dan yang kelima ada Michael Silva dari kelas 9D. Mari beri tepuk tangan semuanya untuk juri kita pada hari ini. Sebelum kita memulai lombanya, kita tes dulu dong pendukungnya. Kelompok A mana pendukungnya dari kelas 8C? 8C, 8C, saya bisa. Tolong beri tepuk tangannya untuk kelas 8C. Baik, kita ke starter kelompok B. Kelas 7B mana starternya? Lapan A, kasih Oke, beri tepuk tangannya untuk kita semuanya. Kita mulai cerdas cermat babak final kelas 7 dan 8. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh regu pada hari ini. Baik, silakan tim A untuk memilih paket soal wajib di meja Dewan Juri dan akan dibacakan oleh Dewan Juri. Soal diulang 2 kali. Kita mulai dari kelompok A. Kelompok A memilih paket soal G. Coba didengarkan dengan baik. Soal yang pertama, sebutkan 2 hikmah utama dari bersedekah. Sekali lagi, sebutkan 2 hikmah utama
utama dari bersedekah. Waktu 10 detik dimulai dari sekarang. Mendekatkan diri kepada Allah dan melatih kita untuk berbagi kepada orang lain serta untuk belajar mengasihani orang lain. Lima puluh untuk kelompok A. Jawabannya yang sempurna. N. Baik. Tim C memilih paket soal paket N. Soal yang pertama. Siapakah tokoh yang akan turun ke bumi di akhir zaman untuk membunuh Dajjal dan memimpin dunia untuk keadilan? Nabi Isa alaihi salam. 100 untuk kelompok A. Soal nomor 2. Sebutkan 3 tanda-tanda kiamat sugro. Sekali lagi, sebutkan 3 tanda-tanda kiamat sugro. Longsor, tsunami, dan banyaknya kemaksiatan. 100 untuk kelompok C. Soal nomor 3. Sebutkan tanda-tanda kiamat kubro. Sekali lagi, sebutkan tanda-tanda kiamat kubro. Datangnya Dajjal, munculnya hewan yang berbentuk aneh yaitu Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari barat. 100 untuk kelompok C. Soal nomor 4. Mengapa beriman kepada hari kiamat membuat hubungan manusia dengan Allah lebih baik? Sekali lagi, mengapa beriman kepada hari kiamat membuat hubungan manusia dengan Allah lebih baik? Waktu 10 detik dimulai dari sekarang. Karena kita takut untuk berbuat kemaksiatan dan lebih memilih untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 100 untuk kelompok C. Soal nomor 5. Apa amalan utama dalam hubungan manusia dengan Allah yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat? Salat 5 waktu. 100 untuk kelompok C. Soal nomor 6. Pada hari kiamat, manusia akan dikumpulkan di lapangan yang disebut Padang mahsyar. 100 untuk kelompok C. Soal nomor 7. Sebutkan ayat Al-Quran tentang adanya hari kiamat. Sekali lagi, sebutkan ayat Al-Quran tentang adanya hari kiamat. Al-Haqqah ayat 1 sampai 3 dan Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. 100 untuk kelompok C. Soal nomor 8. Sebutkan 4 perkara yang akan ditanyakan Allah kepada manusia pada hari kiamat. Sekali lagi, sebutkan 4 perkara yang akan ditanyakan Allah kepada manusia pada hari kiamat. Waktu 10 detik dimulai dari sekarang. Amal perbuatannya, ibadahnya, apa yang sedekah ia lakukan, dan
skor 20 untuk kelompok C. Yang benar adalah yang pertama umur, yang kedua jasad, yang ketiga ilmu, dan yang keempat harta. Soal non-muslim akan ditanyakan oleh Immanuel. Soal untuk yang non-muslim nomor 9, apa itu mengampuni? Sekali lagi, apa itu mengampuni? 10 detik dari sekarang. Rasa dendam, marah, atau menghilangi rasa dendam dalam diri kita. Benar. Soal nomor 10, bagaimana cara mengampuni? Dengan cara memaafkan perbuatan yang seseorang lakukan kepada kita. Benar. Baik, skor untuk tim C dari 7D sebesar 920. Tim C. Sisa soal lah dia. Banyak lagi soalnya. Oh banyak. Bapak yang kemarin kok kan tidak ada. 3. Apa dampak negatif yang ditimbulkan jika manusia mengabaikan prinsip hablu minan nas? Tim A. Terjadinya penceraian dalam sesama manusia dan susah kompak dalam sesama manusia, baik dalam kita berkomunikasi dan saling menolong. 100 untuk tim A. Soal nomor 4. Jelaskan konsep tasamuh atau toleransi sebagai bagian dari hablu minan nas. Tim A. Meskipun kita agama Islam, kita tetap menghargai orang yang beragama lain dan juga menghargai baik perbedaan budaya dan lain, selalu mengutarakan pendapat orang lain walaupun berbeda-beda. 100 untuk tim A. Soal nomor 5. Berikan contoh perilaku hablu minan nas dalam. Silakan dijawab. Berteman tanpa membedakan, selalu bekerja sama baik dalam gotong royong, belajar dan sebagainya, dan tidak mencaci maki atau membuli sesama lain. Salah. Mendengarkan cerita tentang adik tanpa memarahinya, selalu saling memaafkan apa kesalahan keluarga kita, dan menghormati orang tua. 100 untuk tim C. Soal nomor 6. Apa hikmah utama dari penerapan hablu minan nas yang baik? Silaturahmi terjaga, tak adanya pertengkaran, dan tak adanya permusuhan. 100 untuk tim C. Soal nomor 7. Mengapa rasa syukur termasuk dalam implementasi hablu minallah yang sangat penting? Oke, tim A. Karena jika kita bersyukur kepada Allah, kita menerima walaupun kita selalu mendapatkan kehidupan yang buruk, tapi kalau kita bersyukur, Allah akan memberikan kita yang lebih baik. 100 untuk tim A.
soal nomor 8. Jelaskan kaitan antara ikhlas dengan kualitas hubungan seorang hamba kepada Allah. Tim C, silakan dijawab. Tim D. Tim D, silakan langsung dijawab. Waktunya habis. Tim C. Ketika kita beribadah atau melakukan hal baik, hendaknya kita memasukkan dengan hati yang ikhlas tanpa pamrih. 100 untuk tim C. Soal nomor 9. Bagaimana cara menjaga agar hubungan dengan Allah tetap istiqomah di tengah? Silakan dijawab. Menjaga ibadah kita, tidak melakukan kemaksiatan, dan selalu memohon ampun kepada Allah. 100 untuk tim C. Soal yang terakhir. Jelaskan peran doa dalam mempererat hablu minallah. Oke, tim D. Meminta rahmat dan kelancaran kepada Allah dan memohon pengampunan. 100 untuk tim D. Soal berarti berakhir pula sesi babak final atau soal rujukan pada kesempatan siang hari ini. Baik, kasih tepuk tangan untuk semua tim. Tim A memperoleh nilai akhir sebanyak 850. Tim B mendapat skor akhir sebanyak 400. Tim C mendapat skor akhir sebanyak 1000. Tim D mendapat skor akhir sebanyak 530. Jadi yang mendapat juara 1 diraih oleh tim C dari kelas 7D. Juara 2 diraih oleh tim A dari kelas 8C. Kasih tepuk tangan. Yang mendapatkan juara hanya juara 1 dan juara 2. Kasih tepuk tangan untuk kelas 7D dan 8C. Baik, Ibu silakan ke MC untuk melanjutkan. Gimana nih teman-teman semuanya, adik-adik sekalian, pada lomba hari ini seru nggak? Walaupun hari ini bulan puasa, tetap semangat ya. Demikianlah pada acara kita lomba cerdas cermat babak final, dan telah ditentukan juara 1 dan 2-nya. Saya sebagai MC selama dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu, apabila ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Nih ada satu pantun untuk para regu ataupun para regu yang sebelum-sebelumnya. Pergi ke taman memetik delima. Delima merah rasanya segar. Cerdas cermat telah usai bersama. Semoga
menyebar.